Pertama, boleh perkenalkan diri Anda. Asik. Oke, sebenarnya terima kasih buat saudara Adrian yang undang-undang saya diwawancara. Hantu apresiasi. Sebelumnya kenalin nama aku. Perkenalkan nama aku Rafael Fatrohin. Mungkin Adrian bisa manggil aku Ale. Aku dari kelas TRM 2C pagi. Oke, yang pertama ini, bagaimana perasaan kamu ketika diumumkan sebagai pemenang lomba? Oke, perasaan saya diumumin secara lomba jujur. Jujur sebenarnya kaget menurut saya. Apa ya, kaget dan shock gitu lah. Soalnya, gimana ya? Aku tuh lomba pure ngisi waktu luang aja, kayak nggak ada niatan mau menang atau kalah. Cuman ngisi slot lah istilahnya. Karena Hmm. juga lagi gabut kan, libur semester. Jadi itu kayak nggak berharap gitu. Dan jujur perasaan saya cukup kaget dan pastinya merasa senang lah. Dan juga ini kan pertama apa ya? Pertama kalinya lah buat memenangkan sebuah lomba yang notabene individu, apalagi Hmm. lomba fotografi buat ini. Oke, Jadi perasaan saya ya, cukup apa ya, sangat-sangat senang sekali, oke, baik. Terima sangat-sangat kasih. senang. Itu kan lomba fotografi. Pas lomba itu untuk tema dan konsepnya udah ditentuin dari sananya atau memang konsep sendiri bawa dari pribadi? Oke, mungkin aku jelasin sedikit terkait konteks acara. Jadi itu lombanya itu yang diadakan dari ITEBA, ITEBA kampus ITEBA Batam dari jurusan DKV. Nah, itu mereka membuat event namanya Olympus 510, yaitu event kelima mereka. Itu mereka yang dimana event Olympus ini adalah sebuah karya pameran mahasiswa akhir dari jurusan DKV yang dimana memamerkan hasil karya-karya mereka dari kayak desain, ilustrator, uh, karya intinya karya terbaik mereka lah yang akan digunakan di masyarakat dan uh, di masa kerja nantinya. Lalu selain itu mereka juga mengadakan beberapa lomba yang saya ikuti yaitu lomba fotografi on the spot. Untuk temanya itu dari sananya mereka ngasih tema yaitu berkelana cita dengan lensa. Itu tema yang dikasih dari mereka. Oke, oke, oke. Nah, pas udah ditentuin temanya nih, ada nggak apakah langsung kebayang gitu untuk bagaimana nanti fotonya diambil, bagaimana apa Paham, paham, paham. ya ya maksudnya gitu Oke, bagaimana? aku langsung jawab aja lah ya. Nggak boleh boleh. Eh, ya, jadi aku tuh waktu itu jujur sempat bingung. Soalnya kan waktu itu kan saya ikut lombanya tuh kan mendadak kan. Hmm. Bisa dibilang ya, ya mendadak lah diajak kawan. Itu pun daftarnya hamin hamin jam. Isi kadang isi slot. Nah waktu itu cukup bingung lah kan tema yang berkelana cita dengan lensa. Akhirnya saya uh, caranya itu saya searching di Google dan tentunya pakai Prompt Chat GPT juga buat apa ya riset lah riset kayak jenis fotonya gimana, teknik angle shootnya segala macam. Jadi saya sebelum kan itu nama lombanya fotografi on the spot yang dimana saya harus foto di lokasinya secara langsung. Jadi Hamin satu saya ke sana, Hamin satu buat lomba itu saya dari aku itu searching dulu temanya itu gimana. Kemudian saya pahamin uh, makna dari temanya itu. Kemudian saya uh, cari kayak beberapa referensi foto, contoh kayak teknik shootnya, teknik pencahayaan, teknik editingnya, teknik pengambilan kamera atau ya semacamnya lah yang nantinya saya akan tag atau saya ambil foto waktu saya lomba di kampus ITB tersebut. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk dari awal mulai pengambilan foto sampai selesai itu menurut Ale hasil dengan konsep yang diberi itu udah cukup sesuai yang dibayangkan atau masih kurang menurut Ale atau Kalau dari konsep ya
Jujur waktu itu saya jujur kurang sih, karena apa ya, waktu editing tuh saya masih ragu gitu kayak buat ngumpulin foto lombanya kayak apa. Ini udah oke belum ya? Ini udah bagus belum ya? Jadi uh, ya karena saya ikutnya mendadak, jadi kayak ya agak ragu lah. Makanya saya ditanya waktu menang tuh perasaannya gimana. Jujur nggak expect gitu, karena saya kayak ragu gitu. Apalagi saya baru pertama kali kan ikut lomba fotografi yang notabene on the spot gitu. Tapi Hmm. ya atas izin Tuhan juga ya alhamdulillah berhasil lah buat menang. Jadi cukup puas dengan sebelum sebelum diumumin menang, jujur saya belum puas dengan hasil foto, tapi setelah diumumin pemenang mungkin cukup puas lah buat saya, karena foto yang saya ambil juga saya tentuin dari Amin 1 untuk menentukan konsepnya itu. Oke, Ya oke, bisa bilang puas lah. oke, cukup. Oke, lanjut lagi. Oke, Eh, cukup. Kalau menurut Ale nih, di lomba fotografi on the spot ini, em, apa sih hal yang harus diperhatiin banget gitu? Kan fotonya di tempat nih, kayak apa yang, oke, teknik atau apa gitu yang harus diperhatiin banget pas nge-tag foto di situ. Nge-share foto di situ. Oke, jadi karena di situ on the spot yang saya perhatikan tuh satu satu objek objek foto kayak objek orang-orang ya. Jadi saya apa ya, di di sana tuh saya perlu manusia-manusia atau objeknya lah, manusia orangnya di situ. Karena itu untuk mengambil ekspresinya biar untuk penilaian, jadi penilaian lebih lah buat di konsep fotografi yang saya ambil nanti. Lalu uh, di sana ada pameran booth. Saya mau memanfaatkan momen itu karena jujur bootnya itu bervariasi berwarna gitu, jadi kayak diambil fotonya itu memang sebagus itu. Lalu uh, selain boot sama objek orang yang ada di sana, tentunya di situ kan outdoor kan, ada outdoor ada indoor. Di outdoor itu dia ada outdoornya tuh ada kaca-kaca yang memantulkan cahaya gitu, jadi saya memanfaatkan itu sih salah satunya, karena saat mengambil foto itu kayak cocok buat yang namanya tema dengan kelana dengan cita itu, yang dimana mengejar mimpi. Jadi kayak apa ya, ketika saya mengambil shot foto di booth, ada pameran boothnya, ada orang yang di situ, lalu ada teknik cahayanya gitu, seolah-olah kayak apa ya, berkelana dengan cita sesuai dengan tema yang dikasih dari panitianya itu. Jadi saya memanfaatkan cahaya booth yang ada di sana, orang-orang di sekitar sana. Nah, tentunya saya juga mencari momen-momen penting lah, kayak kayak orang itu lagi sharing sama boothnya, lagi sharing sama desainnya, karyanya atau segala macam. Menurut Ale ini apa sih kesulitan Oke, sama tantangan terbesar yang Ale rasain nih pas lomba? Ya kayak gitu. oke. Kesulitan dan tantangan besar. Kesulitan saya itu satu, saya tuh nggak punya kamera. Uh, jadi saya kalau untuk ikut lomba fotografi ini saya biasanya harus sewa kamera atau pinjam kamera. Tapi kemarin itu mendadak. Jadi kayak atas ya alhamdulillah saya dapat lah dari kawan saya. Jadi kayak ya itu salah satu kesulitan saya. Saya nggak ada device kamera salah satunya. Karena saya kalau ada kayak momen kayak ya lomba atau ada kerjaan atau job desk yang menggunakan kamera, saya kalau nggak sewa ya minjam. Tapi itu ya itu salah satu kesulitan terbesar saya. Lalu untuk tantangan besarnya, pastinya saya harus bersaing sih sama orang-orang itu. Jujur orang-orang yang ikut lomba tuh orang-orang terbaik juga, karya mereka bagus juga ini. Apalagi mereka kebanyak apa ya, yang ikut tuh nggak anak kalangan sekolah, tapi kalangan umum. Ada dari universitas universitas lain, ada dari univ luar, ada yang dari univ luar Batam. Jadi nggak mencakup di Batam saja, tapi umum bisa di luar Batam. Jadi itu tantangan saya sih, apalagi itu pertama kali kan. Tantangan saya apa ya, untuk bisa bersaing sama orang-orang yang ada di Batam, khususnya di luar Batam, buat saya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nah, Oke, oke. Setelah oke. Ale memenangkan lomba ini,
Ada nggak sih pengalaman dan pembelajaran yang berkesan buat Ale? Terus ada nggak sih tips dan pesan juga buat misalnya mau ngikut lomba, kan kayak Alim lombanya tuh mendadak banget kan, H-1. Nah, ada nggak tipsnya biar nggak ter apa ya, bahasanya itu kayak terdistract sama waktu gitu. Jadi bisa santai dan tetap tenang sampai bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu menurut Ale. Oke, oke. Berbicara soal pengalaman, jujur ini pengalaman terbaik sih buat saya. Apalagi apa yang namanya lomba tuh ya salah satu pengalaman bagus lah buat kita. Karena satu kita bisa meningkatkan kepercayaan diri, kita bisa menunjukkan skill kita pada orang-orang dan tentu kita bisa belajar dari orang-orang lain juga. Kita bisa dapat ilmu baru, skill baru. Jadi ya pengalaman terbaik lah buat diri saya. Jadi terus buat tips and ketika gimana tadi? Coba ulang, boleh nggak ulang? Oh, boleh. Oke. Ya, Ulang semua pertanyaannya nih. ya coba ulang dari awal. Oke. Bagaimana setelah Ale menang lomba ini, bagaimana eh, pengalaman dan pembelajaran yang Ale dapat, terus juga bagaimana tips ataupun pesan mungkin untuk yang barangkali ingin mengikuti lomba, tapi karena kayak contohnya Ale kan lombanya mendadak. Nah, ada nggak sih tips biar Hmm. eh, pas mengikuti lombanya itu tetap tenang, santai. Jadi hasil yang didapatkan pun nggak mengecewakan gitu. Ya, oke. Kalau pengalaman tadi udah saya jawab lah ya. Ya, pengalaman ya menurut saya pengalaman terbaik buat ngikutin lomba dimanapun apapun itu, baik kalangannya apapun itu. Ya salah satu pengalaman terbaik ya karena bisa dapat ilmu baru, pengalaman baru, skill baru. Lalu buat pembelajaran sih buat saya ya kalau mau ikutin lomba itu kayaknya harus prepare dari awal sih biar nggak apa ya. Saya nggak terburu-buru lah, nggak tergesa-gesa sama nggak biar hasilnya memuaskan juga. Ya, tapi ya mungkin alhamdulillah, mungkin saya hoki yang itu ya menang. Ya intinya pelajaran dari saya itu persiapkan sebaik apapun itu ketika kita mungkin lomba. Lalu buat ya persiapkanlah, pokoknya siapkan buat diri kita, siapin mental, skill, prepare apa yang perlu dibawa nantinya, apapun itu lombanya. Lalu buat pelajaran tips dari saya ya, kalau ikut lomba itu ya apapun itu ikut aja apa. Jangan apa ya bahasanya itu jangan minder duluan sama orang-orangnya itu kayak apa ya lantakkan aja kayak gaskan aja gitu kayak apa ya mau dia punya device yang kayak gini mau dia skill yang kayak gini nggak apa-apa itu berharga banget buat buat kalian buat kita kita juga karena ya kita ketemu orang-orang baru kita ketemu orang yang punya skill yang berbeda-beda. Tentunya buat mendapatkan pengalaman pengalaman terbaik lah buat kita lagi apa selain pengalaman pengalaman kita juga dapat ilmu baru kan dari orang lain jadi kayak ya manfaatkan sih kalau ada lomba-lomba kayak gitu dan pastinya kalau jika kita memenangkan lomba atau kompetisi itu kita kan dapat sertifikat kan dan itu akan berguna buat kita pastinya buat buat nanti di kuliah buat nanti mau mau masukkan ke CV juga bisa mau dimasukin ke macam-macam lah portofolio segala macam jadi banyak lah manfaat dan impactnya tips dari saya ya apapun itu ya lakukan apa ya percaya diri aja sama diri sendiri itu sih kuncinya percaya diri dengan dan punya mental yang kuat karena kalau kita nggak percaya diri dan nggak punya mental yang kuat mau sebagus apapun skill kita mau sebagus sebagus apapun device apa yang kita punya itu nggak ada apa-apanya dibanding kita punya mental sama percaya diri kita karena dari percaya diri dan mental kita yang kuat itu salah satu untuk memenangkan apa bukan memenangkan lah salah satu bisa menyelesaikan apa yang kita selesaikan maupun lebih tepatnya lomba yang akan kita raih atau yang kita tuju lah.